Itulah yang diperlukan oleh bayi-bayi prematur atau bayi yang lahir di bawah usia 37 minggu. Mereka memerlukan kehangatan yang serupa dengan yang mereka rasakan saat berada di dalam rahim sang bunda. Dan disitulah inkubator berperan memberikan kehangatan. Tapi sangat disayangkan, biaya untuk penggunaan inkubator seperti ini sangat tidak murah dan tidak bisa dibayar oleh masyarakat dengan penghasilan rendah. Seorang profesor teknik dari Universitas Indonesia memiliki terobosan baru. Ia menciptakan sebuah inkubator rumahan dan meminjamkannya kepada yang memerlukan secara cuma-cuma. Sebetulnya semua bayi prematur itu adalah pejuang dia. Dia berjuang antara hidup dan mati sendiri sebetulnya. Dari baru lahir di bumi ini, dia sudah harus berjuang. Jadi kalau dia selamat, sebetulnya dialah survivor. Kaki kecil Virus Abinaya Basupati semakin lincah menendang. Kondisinya membaik dari hari ke hari. Virus lahir prematur dengan berat 1,35 kg. Saat usia kandungan 29 minggu, sang ibunda Andriani mengalami pendarahan dan dokter pun memutuskan melakukan pembedahan. Untuk melunasi biaya operasi dan perawatan di rumah sakit yang tak sedikit, Andriani dan suami memutar otak untuk mendapatkan bantuan bagi sang bayi. Kalau di sana memang tidak disebutkan biaya inkubator ya, tapi biaya ruang bayinya. Ruang biaya bayinya itu sehari itu 350, bayinya aja. Ya, dokternya beda lagi, dokter anak kalau nggak salah 121 atau 122 lah, sekitar segitu. Terus dokter umum juga tiap hari, terus perawatnya belum. Nah itu semua di-include. Jadi kalau total sehari itu bisa 700 ribuan. Itu di luar obat. Hanya jasa kamar dan dokter anak, dokter jaganya, sama biaya perawatnya, keperawatan itu loh. Persalinan dan perawatan untuk ibu dan anak menguras biaya lebih dari 20 juta rupiah. Pasangan ini akhirnya memutuskan membawa putra kedua mereka pulang ke rumah. Kita juga cari-cari tahu ya, maksudnya untuk penanganan bayi prematur itu seperti apa, karena memang inkubator ini kan ibaratnya kayak penyinaran dari luar ya, harusnya kan di matahari gitu kan, cuman kan kondisinya tidak boleh kena debu atau misalnya terinfeksi dengan yang lain, itu malah jauh lebih parah nantinya. Makanya sebelum dia bulannya itu memang harusnya di inkubator. Tadinya kalau nggak dapet inkubator dari sini, mau bikin sendiri. Suami tuh udah nyari-nyari, ya kalau bisa dibilang kayak kandang ayam kali ya, kalau kata orang bilang gitu kan. Jadi taruh botol di ininya, terus ini udah nanya-nanya sama beberapa orang yang memang punya pengalaman juga kayak ini. Kalau misalnya tidak ada, tapi kan alhamdulillah ternyata dari teman ke teman, ibaratnya dari mulut ke mulut ada, ya sudah coba, alhamdulillah dapet. Suami Andriani, Abdul Rohman, akhirnya mendapat pinjaman sebuah inkubator gratis dari seorang profesor teknik Universitas Indonesia, Raldi Artono Gustur. Inkubator buatan Raldi dikenal sederhana, tapi efisien dan bisa memberikan kehangatan yang dibutuhkan bayi-bayi prematur dalam proses menstabilkan berat badan. Dan inilah yang kemudian sebagian orang atau sebagian golongan medis gitu merasa karena inkubator ini ada, jadi orang jadi pengen keluar. Tapi sebetulnya tidak. Kami hanya ingin menolong golongan menengah ke bawah. Pertama, misalnya dia tidak ada akses ke rumah sakit. Lahir emang di bidan prematur, jadi di rumah lahirnya. Kedua, memang
cari ruang NICU tidak mudah. Jadi hanya sebagian di Jabodetabek ini aja, hanya sebagian rumah sakit punya ruang NICU. Sebagian lagi tidak punya. Dan kemudian yang udah punya ruang NICU pun penuh gitu. Jadi tidak ada tempat memang. Lah kemana dia? Nah kalau misalnya urusan di NICU itu sudah selesai, sudah stabil, tinggal menaikkan berat badan. Nah inilah cocoknya inkubator kami digunakan di rumah. Karena dirawat ibu di rumah, tentu keadaannya menjadi lebih positif untuk bayi. Silih berganti, peminjam datang dan pergi. Kini 110 inkubator milik Profesor Raldi tersebar di 26 kabupaten dan kota se-Indonesia. Kreativitas sang profesor untuk kemanusiaan adalah satu hal yang lebih berharga daripada uang. Bentuknya sederhana memang, tapi kehangatan yang memancar bisa menyelamatkan nyawa. Jadi saat itu kami berpikir, wah kami harus membuat yang pertama, portable, berarti juga enteng. Yang kedua penting adalah hemat energi. Cikal bakal lahirnya penciptaan inkubator bermula dari melihat inkubator bayi rusak di rumah sang kakak yang berprofesi sebagai dokter anak. Profesor Raldi tertantang menciptakan inkubator bayi. Jatuh bangun memproduksi inkubator telah dirasakannya, mulai dari membuat prototipe hingga memproduksi secara massal. Tetapi Raldi akhirnya memutuskan mengabdi kepada masyarakat, membuka hati untuk tangan-tangan kecil yang membutuhkan bantuannya setiap hari. Pada awalnya memang hanya daerah Depok, Pasar Minggu aja dan sedikit. Dan itu inkubatornya masih tipe tinggi besar karena memang masih skala rumah sakit. Baru kemudian setelah mengalami setelah punya pengalaman bagaimana meminjamkan kepada golongan menengah ke bawah yang agak sulit. Kenapa? Karena rumahnya masih jauh dari jalan. Kemudian ruangan itu sempit, kemudian juga listriknya hanya 450 watt. Jadi saat itu kami berpikir, wah kami harus membuat yang pertama, portable, berarti juga enteng. Yang kedua penting adalah hemat energi. Jadilah tipe yang sekarang ini, portable, enteng hanya 13 kg, dan juga hemat energi karena hanya 50 watt saja. Faktor keamanan juga tak luput menjadi perhatian. Inkubator Raldi telah teruji dan aman digunakan bayi. Jadi inkubator kami ini juga sudah diperiksa oleh namanya BPFK, itu di bawah Departemen Kesehatan, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Dan mereka bilang emang ini sudah oke. Sehingga memang tidak ada alasan untuk mengatakan ini tidak aman. Bahkan sebenarnya kami buat sedemikian rupa sehingga sangat aman. Memulai dengan inkubator berskala rumah sakit, Raldi terus mengembangkan inkubator buatannya. Karena itu kami sebut tipe Grashof. Jadi prinsip kerjanya begini, bagaimana sih agar kabin bayi ini bisa hangat? Saya tanya dulu, bagaimana caranya mendinginkan ruangan? Mendinginkan ruangan itu caranya adalah kita mengambil energi dari dalam ruangan, kita buang keluar energinya, sehingga temperaturnya jadi turun. Itu kan dingin. Nah kalau manasin, ya sebaliknya. Artinya kita kasih energi ke dalam ruangan itu sehingga jadi panas atau hangat. Nah ini gitu, kita kasih energi ke dalamnya jadi ruangan ini hangat. Gimana caranya ngasih energi itu? Dengan energi listrik melalui 2 bohlam lampu ini. Jadi heaternya adalah 2 bohlam ini. Yang kita ambil sebetulnya kalornya, bukan terangnya. Ya. Sehingga memanaskan udara di sekitarnya dengan cara namanya konveksi alamiah. Udara di sekitarnya panas, kemudian dia jadi enteng. Densitasnya turun, enteng, dan dia naik ke atas sendiri ke kabin bayi ini. Dan kemudian dari kabin bayi ini, dia keluar. Di sini ada lubangnya. Oke. Jadi dia keluar ke lubang ini. Jadi sehingga ini selalu udara baru? Udara mengalir terus, jadi yang tempat yang tadinya
udara hangat di sini naik ke atas, tempatnya digantikan oleh udara baru yang masuk dari lubang-lubang ini. Oke. Karena itu dibuat lubang-lubang ini. Oke, Dan kalau dulu nih yang bikin rumus-rumusnya itu namanya Grashof. 100 tahun yang lalu orang sehingga Jerman. kemudian ini juga namanya. Inkubator Grashof. Oke. Di sini ada juga untuk apa ini? Menunjukkan temperatur untuk Bukan, memastikan. ini untuk memastikan bahwa kabin bayinya temperaturnya 33-34. Jadi ini juga termasuk unit yang kita pinjamkan. Jadi ada satu paket, satu unit inkubator, satu suhu digital ini, dan satu timbangan bayi ini. Jadi kita selalu kontrol melalui SMS, komunikasi dengan ibu dan bapak bayi, berapa berat bayi. 3 hari sekali mereka kirim info kepada kami. Cara mengenai harganya sekarang, Ya. Prof. Berapa biaya untuk membuat Ya. satu Jadi inkubator tipe AC? biaya produksi kami sebut, karena kami tidak menjual sebetulnya. Biaya produksinya untuk satu unit inkubator ini 3,5 juta. 3,5 juta. Semuanya dari dalam negeri? Bahan Boleh bahannya? dibilang 90%, 95% dalam negeri. Semuanya ada di sini. Oke. Ada juga yang buatan Cina tuh termostatnya, tapi kita pesannya juga dari dalam negeri sebetulnya. Ini kan rentan karena digunakan, pastinya ada kemungkinan rusak. Ya. Nah, kalau itu rusak dan berada di rumah peminjam, itu yang mengeluarkan biaya untuk memperbaiki itu dari pihak tim Jadi, Anda atau dari pihak peminjam? Semua kami yang tanggung. Maintenance, perawatan, pemeliharaan inkubator ini semua kami yang tanggung. Kalau dia ada di Jabodetabek ini, itu mudah, kita gantiin aja dengan yang baru. Semua kerusakan kami yang betulkan sendiri. Nah, kalau dia ada di luar Jabodetabek, di tempat katakanlah agen relawan itu, maka kami bilang agen relawan itu ambil kembali inkubatornya, kami guide di sini gimana cara merepairnya. Tapi sejauh ini hanya sedikit sekali yang mengalami sedikit kerusakan. Biasanya engsel ini nih, engsel ini rusak. Oh, karena sering dibuka tutup. Dibuka tutup, dan dulu pada awal-awal jadi tipe B, C, D itu belum ada kuncinya. Jadi bayinya suka nendang-nendang tuh, walaupun prematur tapi kadang-kadang dia udah lincah. Jadi ditendang-tendang ini. Atau kemudian bayi ini punya kakak. Kakaknya seneng main-mainin ininya. Jadi rusak engselnya. Nah, itu kita betulin aja. Karena ini engsel banyak di mana-mana. Semua permintaan peminjaman inkubator diterima di SMS Center Gateway 0856 5931 12070 yang ia kelola bersama seorang asisten. Permintaan peminjaman tidak pernah berhenti datang menghampiri, namun persediaan inkubator buatan Raldi masih sangat terbatas. Saya baca sedikit ya. Selamat malam Pak, maaf mengganggu waktunya saya Randy. Seperti mimpi rasanya saat kemarin hari Senin tanggal 23 November 2015 kami mengembalikan tabung oksigen ke FTUE Depok. Jika inkubator habis dipinjam, Raldi membuat inkubator praktis hanya dari sebuah kotak plastik dan lampu baca dengan ongkos pembuatan Rp250.000. Terus lampu meja dengan bohlamnya 40 watt. Taruh sini. Kalau nggak di sini, di lubangnya ini juga boleh, lubang udaranya. Pakai sapu tangan boleh, warna gelap lebih bagus sebetulnya. Kemudian sinarnya mengarah ke kaki dan perut. Pria 62 tahun ini juga aktif di media sosial, termasuk aktif menulis blog. Melalui dunia maya, Raldi menyebarkan pesan kepada para orang tua yang membutuhkan bantuannya. Jadi kita memberikan layanan yang terbaik kepada golongan menengah ke bawah agar bayi prematurnya bisa tertolong.
Perjalanan panjang Raldi berkarya tak pernah lepas dari peran keluarga. Sang istri, Harlina Alwi, telah 35 tahun mendampingi Raldi. Ia tahu betul semangat suaminya untuk mengabdi di masyarakat tak goyah hingga kini. Guru besar di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini dikenal sebagai pribadi humoris dan menyenangkan di kalangan mahasiswa. Hal serupa ia juga terapkan di rumah bersama keluarga. Sebisa mungkin ruang diskusi selalu terbuka di tengah rutinitas sebelum mulai bekerja. Ya prinsipnya gini, kalau saya sih ngeliat passionnya di situ, gitu karena pernah juga ditawari sebagai pejabat struktural ya di kementerian yang kemudian dia tinggalkan setelah 2 tahun yang dia bilang, aduh nggak suka deh, gitu nggak suka dalam arti kata dengan intrik-intrik di pemerintahan. Kembali ke kampus, ya mungkin passionnya di situ. Jadi kalau dibilangin apa sih komplainnya mengenai kampus, ya nggak ada. Kehidupan kampus mungkin ya jiwanya. Gimana? Saya jujur aja nggak tahu gimana dia di hadapan mahasiswanya ya. Tapi kalau di rumah yang pasti nggak gitu serius gitu ya. Nggak gitu. Bercanda, sebetulnya nggak terlalu banyak ngomong juga, tapi ya mungkin karena kita keluarganya, jadi dia suka komplain gitu. Aduh, di kampus kayaknya berwibawa gitu. Di rumah justru jadi dibully sama anak dan istri katanya. Tapi ya gitu lah, bukan soal dibully atau apa enggak ya. Tapi kita lebih banyak bercandanya lah. Bukan ya bercanda dan kemudian berdebat lebih tepatnya. Raldi pun sangat berkomitmen dalam membantu masyarakat yang membutuhkan inkubatornya. Tak jarang, keluarga harus mengalah. Seringkali gitu ya, kadang-kadang kita nih anak dan istrinya tuh yang agak komplain karena pada saat kita udah mau siap-siap mau pergi segala macam gitu, tiba-tiba bilang, aduh sorry ntar dulu nungguin ada orang yang mau ngambil inkubator ke rumah. Dulu waktu di Lebak Bulus tuh seringkali melayani di rumah juga untuk terutama kalau weekend atau libur. Jadi udah bawa segala macam, ada 5-6 unit di rumah gitu. Pas kita mau pergi, ntar dulu ada yang mau datang. Jadi aduh nih gimana ya, kira-kira seperti itulah ya. Seiring perjalanan waktu, dukungan keluarga juga menguat. Kekuatan itu yang menjadi pemacu Raldi untuk terus bekerja atas nama kemanusiaan. Bapak juga punya prinsip bahwa kita masing-masing berkembang tanpa harus bukan karena tergantung kan dulu sering kali dikatakan istri itu penyokong utama dari karir suami ya. Saya bilang enggak, masing-masing tuh punya kapasitas sendiri untuk berkembang. Gitu. Jadi ya kita jalan masing-masing, bukan saya nggak tahu, saya tahu aktivitasnya. Tapi ya dia berkembang sendirilah. Untuk membantu peminjaman inkubator yang tersebar di 13 provinsi, 26 kabupaten kota, sejumlah relawan menjadi perpanjangan tangan Raldi. Ia menargetkan inkubator bisa terus dikembangkan dan disebar ke 300 hingga 400 kabupaten kota se-Indonesia. Para agen relawan inilah inti utamanya. Kenapa? Karena mereka lah nanti di daerah yang meminjamkan kepada golongan menengah ke bawah dan tentunya mereka punya keterbatasan kan, yaitu 1 misalnya uang nggak punya, 2 kendaraan nggak punya, jadi gimana? Jadi harus diantar sampai ke rumahnya dan kemudian kalau udah selesai diambil lagi balik. Jadi si agen relawan ini pertama harus sudah mencapai level financial freedom, saya bilang sebut, dari segi material dan mental. Kenapa ada dua itu saya sebut material dan mental? Kenapa? 1, pertama emang uang harus punya. Karena harus mengganti biaya produksi 1 unit 3,5 juta. Saya mensyaratkan 2 unit. Tapi orang boleh nawar, kalau saya 1 unit boleh. Iya, yang penting jalan dulu. Tapi ini bukan jual beli kan? Bukan jual beli sama sekali. Itu kerjasama. Dan kemudian tidak boleh dikomersilkan. Harus dipinjamkan dengan gratis. Kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang membutuhkan. Kemudian dari segi mental kenapa? Karena banyak orang punya uang, tapi belum mau menyumbang
ganti biaya produksi itu. Sehingga mereka mau kerjanya. Saya mau minjem-minjemin Sering gratis menemukan ya. seperti itu? Kenapa? Sering menemukan seperti itu? Ada, karena mungkin dari 10 yang melamar menjadi agen relawan, yang saya terima tuh cuma 3. Yang lolos? Yang lolos. Oke. Karena berbagai hal. Satu, dari segi umur saya mensyaratkan kira-kira 35 lah. Orang harus punya anak dulu, punya pengalaman manajemen, kerja dan sebagainya. Kenapa Ya. pertimbangannya harus usianya 35? Saya kemudian kira-kira gini, anak dulu. pertama dia kira-kira saya udah kerja 10 tahun. Kalau udah kerja 10 tahun tuh orang udah punya sense of working. Yang kedua, pengalaman manajemen penting. Kemudian udah punya putra-putri gitu ya. Jadi gimana harus sabar menghadapi anak-anak mulai dari bayi, terus balita, apalagi kalau udah punya anak remaja gitu. Tahu Mereka kan? memahami. Mereka memahami betapa bagaimana sulitnya, kehidupan betapa ini. iya. Sehingga saya mensyaratkan usia. Sekalipun demikian ini tidak mutlak. Jadi mari kita diskusikan bersama. Kemudian kalau udah punya udah sampai level financial freedom itu, kemudian memang mereka mau mengantarkan dan kemudian mengambil kembali. Tapi banyak tidak yang berminat untuk menjadi seorang agen Nah, relawan? Atau setelah- memang ini sangat sulit ditemukan saat ini di Indonesia? Tidak sulit ditemukan. Tidak sulit ditemukan? Tidak sulit. Tetapi Ada tetapinya. iya, artinya begini, kita perlu waktu. Pertama seperti saya bilang tadi, kalau kita sudah muncul di media massa baik cetak maupun elektronik, kemudian ada respons. Misalnya bulan lalu kami muncul di salah satu stasiun TV, ada kira-kira 20 yang melamar untuk menjadi agen relawan, yang kami terima tuh 5 atau 6. Dan katakanlah 4 masih proses. Tapi yang lain ditolak. Kenapa? Karena banyak persyaratan yang mereka belum memenuhi syarat atau mereka belum mengerti sebetulnya bahwa harus mengganti biaya produksi, harus mengantarkan, gitu, harus mengambil kembali, harus memelihara inkubator itu kalau rusak, tidak dibebankan kepada pengguna. Kenapa? Kan dia golongan menengah bawah, susah dong, biaya nggak punya, jadi harus ditanggung oleh agen relawan itu. Jadi kita memberikan layanan yang terbaik kepada golongan menengah ke bawah agar bayi prematurnya bisa tertolong.